Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah aplikasi Kompas atau aplikasi belanja dibayar, Kompas APK merupakan sebuah aplikasi yang diisukan sebagai penghasil uang dan bermarkas di luar negeri dengan situs resminya adalah kompasmarketinginc.net. Di dalam dokumen brosur yang berhasil peneliti dapatkan dan tersebar di kalangan pengguna Kompas APK, disampaikan bahwa Kompas mengaku sebagai sebuah perusahaan layanan pemasaran berbasis seluler. Di dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa Kompas telah melakukan akad kerja sama dengan Amazon, salah satu marketplace sebesar di dunia. Terhadap penggunanya, Kompas mengaku telah menjangkau kurang lebih 25 juta pengguna, dan tahun ini sedang menyasar Indonesia sebagai wilayah operasional baru guna membentuk diri sebagai perusahaan layanan pemasaran produk baik handis online terbesar semacam Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Untuk mewujudkan impian itu, maka Kompas mengajak kerjasama masyarakat pengguna handphone Indonesia. Bentuk tawaran kerjasama tidak ubahnya seperti Alimama, APK, dan Share4Pay. Bentuk tawaran Kompas APK terhadap penggunanya adalah melakukan sebuah misi belanja, namun tidak sebagaimana umumnya orang belanja. Untuk melaksanakan misi itu, pihak member atau anggota disyaratkan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, calon member harus mendaftar dulu dengan mengklik tautan semacam ini. Yang kedua, selanjutnya member diminta untuk mengikuti kelas-kelas paket yang disebut sebagai paket level. Dari kesekian level yang dicantumkan, ada level 1 yang free dengan rincian pendapatan sebesar 2.160 perak per hari. Untuk yang sudah deposit sebesar 100.000 rupiah, maka akan mendapatkan paket pendapatan 10.800 rupiah per hari. Untuk level kedua, deposit 1 juta dijanjikan mendapat sebesar 117.000 rupiah. Dengan deposit sebesar 6 juta rupiah dijanjikan mendapat sebesar 756.000 rupiah per hari. Level 3, 10 juta penghasilan 1.296 juta rupiah per hari. Dan untuk level 3, 20 juta rupiah dijanjikan mendapat sebesar 2.592 juta per hari. Nah, untuk selanjutnya ada paket referral atau piramida, berupa mengundang teman dengan komisi tergantung ke dalam level anggota. Masing-masing secara berurutan adalah sebesar 10%, 8%, dan 5%. Semua komisi akan langsung mengalir ke saldo deposit di Kompas APK dengan minimal penarikan sebesar 100.000 rupiah, dipotong biaya admin sebesar 18.000 atau 18%. Aplikasi Kompas saat ini bisa diunduh di Play Store dengan developer yang tercatat bernama Larking dan terbit sejak 9 Februari 2001 dengan versi 2.1.1.16. Hingga tulisan ini dirilis, Kompas sudah diunduh oleh kurang lebih 5.000 pengguna. Pencairan deposit bisa langsung melalui bank lokal.
Mari kita bahas sistem kerja anggota untuk raup penghasilan dari Kompas AFK ini. Berdasarkan penjelasan dari Kompas Merk, salah satu yang mengaku sebagai manajer platform Kompas, para pengguna Kompas yang baru terdaftar sebagai member Kompas bisa mendapatkan bonus sebesar 20.000 setelah menyelesaikan tugas berupa promosi produk pusat berbelanja Marketplace melalui aplikasi Kompas. Tujuan dari promosi ini didakwa sebagai upaya membantu mereka untuk mempromosikan produk online guna meningkatkan penjualan dan perikatan. Dari melakukan promosi ini, pihak market mendapat nilai tambah akibat pengaruh promosi produk tersebut, sehingga penjual produknya menjadi meningkat. Dan selanjutnya pihak market akan membayar bonus kepada perusahaan Kompas dan member Kompas yang telah menyelesaikan misi tugas promosi tersebut dalam bentuk akad bagi hasil. Saat member Kompas melakukan promosi, status member Kompas adalah berperan selaku tenaga kerja lepas atau freelance, dan ia mendapatkan komisi atas kerjanya dari Kompas dan Marketplace yang dipromosikan. Semua promosi ini bisa dilakukan oleh setiap level anggotaan, namun pendapatan dari setiap level tersebut berbeda-beda tergantung pada deposit yang dilakukan. Relasi Kompas AFK dan anggotanya dari sisi hukum Islam. Mari kita bahas dari sisi hukum Islam. Menurut Nahdlatul Ulama yang disampaikan oleh Muhammad Samsudin, segala praktik muamalah pada dasarnya adalah boleh asalkan tidak ada ilat alasan keharaman yang melatar belakang. Ada beberapa praktik yang tidak bisa dijelaskan oleh aplikasi Kompas ini terkait dengan pola muamalahnya, antara lain sebagai berikut yang saya akan sampaikan kali ini. Yang pertama, status mitanya member Kompas terhadap Kompas. Bagaimanapun juga, Kompas dalam promosinya adalah mengajak masyarakat mengguna seluruh untuk melakukan kerjasama membangun sebuah marketplace. Itu sebabnya Kompas mengajak masyarakat untuk melakukan investasi dengan jalan melakukan deposit. Yang jadi pertanyaannya adalah investasi dengan pola semacam ini, termasuk memakai akad apa? Akad mudlarabah atau akad kirad. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang unik sebab pihak Rabul Ma'al investor juga ditempatkan selaku pihak yang bekerja amil. Kendati kerja itu hanya berupa tugas melakukan promosi, padahal dalam ketentuan akad kirad dan mudlarabah, kerja itu wajib dilakukan oleh amil qiraah itu sendiri atau oleh pihak mudlarib, yaitu pihak platform Kompas. Alhasil, jika menilik dari hal ini, maka akad kerjasama di atas adalah termasuk akad qiraah dan mudlarabah yang fasad rusak. Bagaimana bila dikelompokkan ke dalam akad syirkah? Di dalam akad syirkah, misalkan kerja dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat, antara pihak satu dengan pihak lainnya berperan selaku wakil, sehingga penasarupan modal terkumpul dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Namun dalam praktik di atas, pihak platform Kompas justru berperan selaku yang menggaji pihak member
alhasil tidak sesuai dengan akad syirkah, sehingga termasuk akad syirkah yang fasidah. Bagaimana bila ditinjau dari akad ijarah? Jika relasi antara member dan platform Kompas dikelompokkan ke dalam akad ijarah, seharusnya tidak ada penyerahan harta oleh pihak yang disewakan, muajir atau ajir, pendapatan yang diperoleh oleh pihak yang disewa seharusnya juga berkorelasi dengan kerja yang dilakukannya. Namun uniknya, pihak Kompas justru menggaji pihak ajir atau muajir berdasarkan kelas, level, dan dengan besar ujrah bergantung pada deposit yang dilakukan, sehingga bukan berdasar prestasi kerja yang dilakukan. Alhasil, berdasarkan tinjauan relasi akad kemitraan antara Kompas dan membernya adalah tidak masuk semua kategori akad yang disahkan oleh syariat. Oleh karena itu, akad kemitraan yang berlaku pada Kompas AFF terhadap membernya adalah termasuk akad yang haram syara'an jalian. Yang kedua, pendapatan pasif atau passive income lewat aksi referral. Pendapatan yang dibenarkan oleh syara adalah pendapatan yang diperoleh lewat aksi kerja. Boleh apabila suatu pendapatan itu diberikan tidak lewat aksi kerja, asalkan pemberian harta bonus reward itu merupakan yang langsung berasal dari pihak perusahaan atau penyuruh kerja. Akan tetapi, jika pendapatan itu diperoleh dari member yang direferensikan dan terus meningkat seiring bertambahnya member, maka akad yang terjadi dalam mekanisme semacam ini adalah termasuk akad jualah fasidah. Hukumnya adalah haram disebabkan karena ilat menerjang larangan dari memakan harta orang lain secara batil. Yang ketiga, misi aksi belanja dan sharing promosi di Kompas AFK. Yang dinamakan sebagai jual beli adalah bila ada penyerahan harga dan barang antara pihak penjual dan pembeli, ketiadanya adanya sarah terima harga dan barang dengan niat hanya untuk mendapatkan poin sharing, pada dasarnya tidak bisa dikelompokkan sebagai sebuah kerja. Oleh karena itu, maka kedudukan misi belanja dan sharing semacam ini adalah termasuk aktivitas yang mulga, diabaikan dalam syariat. Sebagai bagian dari aktivitas yang mulga, maka misi aksi belanja tersebut dinilai sebagai aktivitas yang ma'dum, fiktif. Alhasil, keduanya dalam syariat adalah sebagai yang diabaikan, sehingga ada atau tiadanya aksi tersebut adalah sama artinya dengan ketiadaannya. Wujuduhu ka'adaminhi. Kesimpulan bermuamalah dengan Kompas AFK. Berdasarkan pertimbangan terhadap ketiga hal di atas dan mencermati alur yang diterapkan oleh Partmod AFK, maka penulis bersama dengan rekan-rekan sejawat peneliti menyebutkan bahwa pertama, bermuamalah dengan Kompas AFK hukumnya adalah haram. Kedua, pihak pengembang Kompas AFK telah melakukan praktik money game disebabkan adanya dua bukti penguat, yaitu yang pertama, adanya deposit yang harus disetorkan oleh member ke Kompas AFK. Yang kedua, semua praktik muamalah Kompas AFK tidak memenuhi kaidah syara yang mutabar dan berlaku dalam Islam. Alhasil, semua muamalah itu tidak sah alias batal secara syara, sehingga yang tersisa adalah praktik saling oper uang antar anggota. Ciri sebagaimana tunjukkan oleh poin kedua tersebut merupakan ciri khas utama dari money game atau ponzi. Sekian dari saya terkait masalah aplikasi penghasil uang yaitu Kompas AFK.
Bila mana ada kata-kata yang salah atau kurang pas, tidak sopan, dan tidak sepemikiran dengan kalian, mohon dimaklumi. Di sini saya hanya belajar dan masih belajar dan butuh proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.